Hingga macan tutul itu pergi dengan malu-malu, barulah ia menghela napas lega dan keluar dari balik batu tempat bersembunyinya. Zhao Chengbo menatap Bai dengan rasa bersalah dan berkata, "Bai, ini semua salahku. Kalau aku tidak memaksa keluar untuk mandi, semua ini tidak akan terjadi." "Bo, jangan berpikir begitu. Kemampuanku sangat kuat, aku bisa melindungimu. Aku harap kau mau lebih banyak mengandalkanku." Zhao Chengbo perlahan mengangkat kepala, menatap wajah Bai dalam cahaya bulan yang terang benderang. Zhao Chengbo sempat tertegun, lalu dengan malu-malu bertanya, "Bai, kenapa kau begitu baik padaku?" Saat itu Bai juga sedang memandangi Zhao Chengbo. Di matanya, Zhao Chengbo adalah keberadaan paling istimewa di seluruh hutan ini. Alis dan matanya indah bak lukisan, memancarkan kesegaran dan kelincahan yang khas. Sifatnya pun begitu lembut dan baik hati. Dari tubuhnya mengalir aroma yang unik, seolah memiliki daya magis yang luar biasa, menarik Bai tanpa bisa ia tahan, membuatnya selalu ingin mendekat. Saat ini Bai menatap ekspresi Zhao Chengbo yang sedikit bersalah namun juga malu-malu, hatinya tergerak. Ia memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Bai perlahan membuka mulut. "Bo, begitu pertama kali melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Aku sangat menyukaimu, tapi kau tidak perlu merasa tertekan, aku akan menghormati keinginanmu." Zhao Chengbo menatap Bai, berbagai perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Ini pertama kalinya seorang pria menyatakan perasaan padanya secara langsung dan terang-terangan. Hal itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Chengbo menatap Bai, lalu tersesat ke dalam mata Bai yang tulus dan penuh perasaan. Seketika pipinya diwarnai semburat merah. Semburat itu terlihat semakin mempesona di bawah sinar bulan. Keduanya hanya saling berpandangan dalam diam. Udara di sekitar mereka seolah mengental. Sebuah nuansa manis perlahan mengalir di antara mereka, seolah ada benang-benang halus yang semakin erat membelit hati mereka berdua. Lu Wei yang selalu jengkel karena teman sekamarnya tidak mau terbuka, akhirnya berpindah ke kehidupan lain dan menjadi tokoh utama pria dengan kemampuan ganda, bahkan ia adalah Shou yang amat diinginkan semua orang. Di sini para jantan tidak hanya kuat dan tahan lama, mereka bahkan tidak bisa melepaskan diri dari pria seperti dia. Betina-betina lain di suku Yin sama sekali tidak ada yang diinginkan. Tepat saat betina-betina lain hampir mati karena kehausan, mereka menipu Zhao Chengbo keluar dari wilayah suku, berniat membiarkan binatang buas jantan lain membunuhnya. Setelah melewati berbagai rintangan, Zhao Chengbo berhasil bergabung dengan suku manusia harimau. Dan dua orang yang baru selesai mandi di tepi sungai itu, tepat saat suasana manis nyaris menenggelamkan mereka berdua. Hatshim, angin menerpa Zhao Chengbo hingga ia tidak tahan bersin sekeras-kerasnya. Seketika suasana romantis itu hancur berantakan. Wajah Zhao Chengbo langsung semakin merah. Ia menundukkan kepala dengan canggung. "Bai, kita pulang dulu saja." Bai melihat ekspresi malu Zhao Chengbo, sudut bibirnya terangkat sedikit, matanya penuh rasa sayang. Ia mengangguk sambil tersenyum. Setibanya di gua, Bai seperti biasa berubah ke wujud hewan untuk menjaga Zhao Chengbo. Zhao Chengbo berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang kacau. Tanpa sadar ia membuka sistem, menatap keterangan tentang sistem banyak anak panjang umur. Selama ia melahirkan satu anak, tidak hanya atributnya sendiri dan usianya yang akan bertambah, tapi atribut pasangannya pun ikut meningkat. Zhao Chengbo membaca sambil sedikit tergerak hatinya. Tapi tidak lama kemudian ia menggelengkan kepala, menutup sistemnya, lalu memejamkan mata dan perlahan-lahan terlelap. Dalam mimpinya, ia melihat pria berbadan besar yang sedang hamil yang ia jumpai siang tadi di altar. Tapi berikutnya ia merasa seolah dirinya sendiri ikut berubah seperti itu, perutnya gembung aneh. Lalu gambar berganti, dan ia bermimpi tentang adegan-adegan yang sangat intim dan mesra bersama Bai. Perasaan itu begitu nyata hingga dalam mimpi pun ia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Keesokan harinya, Zhao Chengbo bangun dalam keadaan setengah sadar. Begitu membuka mata, ia merasa tubuhnya seolah berbeda.
Seketika ia teringat mimpi semalam, wajahnya langsung merah padam. Hatinya dipenuhi rasa malu sekaligus kesal. Zhao Chengbo keluar dari gua untuk menghirup udara segar. Saat ia berdiri di mulut gua menikmati bunga-bunga yang mekar, seorang pria manusia berjalan keluar perlahan. Zhao Chengbo langsung mengenalinya. Itulah pria hamil yang ia lihat kemarin di altar. Gerak-gerik pria itu sedikit lamban, namun justru memancarkan kelembutan yang khas. Sebelum Zhao Chengbo sempat menyapa, seorang manusia harimau bertubuh tinggi besar berjalan menghampiri dan memapah pria itu. "Kau tidak nyaman? Kenapa masih keluar juga?" Manusia harimau itu menatap pria tersebut dengan penuh rasa sayang dan perlindungan. Keduanya berdiri berdampingan, setiap gerak-gerik mereka memancarkan kemesraan. Pria manusia itu bernama Sui. Ia menangkap rasa ingin tahu di mata Zhao Chengbo yang sesekali jatuh ke perutnya yang membesar, seolah ada banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan. Sui tersenyum tipis, senyumnya sehangatnya matahari musim semi. Ia mengundang dengan ramah, "Kau yang namanya Bo, kan? Kalau tidak keberatan, masuklah ke sini sebentar." Sambil berkata begitu, Sui memberi isyarat pada pasangannya. Manusia harimau itu mengerti dan berbalik pergi, memberikan ruang untuk mereka berdua. Bagian dalam gua ditata hangat dan nyaman. Zhao Chengbo berpikir bagaimana cara menanyakan hal ini, sebab pria yang hamil sungguh-sungguh melampaui bayangannya. Sui melihat ekspresi Zhao Chengbo yang ingin bicara namun ragu-ragu, lalu ia lebih dulu memecah keheningan dengan tawa. "Bo, sepertinya kau ada sesuatu yang ingin ditanyakan padaku." Zhao Chengbo mendengar itu, wajahnya langsung sedikit memanas. Lalu ia pun bertanya, "Kau sedang hamil?" Sui mendengar itu langsung tertawa pelan. Ia mengangguk dengan wajah penuh kebahagiaan, tangannya terus-menerus membelai perutnya. "Di suku kita ada sebuah pohon kehidupan di tempat pemujaan. Pohon itu akan berbuah-buah kehidupan. Selama kau memakan buah itu lalu bersama pasangan yang kau cintai, kau akan mengandung bayi." Zhao Chengbo merasa pandangan hidupnya saat itu benar-benar diperbarui. Tapi toh makhluk di sini semua bisa berubah wujud menjadi manusia. Hal yang paling ajaib pun seharusnya tidak perlu diherankan lagi. Zhao Chengbo ragu sejenak lalu melanjutkan pertanyaannya, "Lalu bagaimana rasanya mengandung?" Mengandung memang geraknya tidak bebas. Tapi begitu memikirkan bayi yang akan lahir nanti, hati rasanya sangat bahagia. Zhao Chengbo diam-diam mendengarkan penuturan Sui, berbagai bayangan terus bermunculan di benaknya. Membayangkan sebuah kehidupan kecil yang akan segera lahir di suku ini, membayangkan suasana hangat mereka semua mengelilingi sang bayi. Hatinya terasa asing sekaligus entah kenapa sedikit terharu. Setelah berpamitan dengan Sui, Zhao Chengbo berjalan pulang ke guanya. Ia terus-menerus merenungkan percakapan tadi. Ia mencoba membayangkan bagaimana rasanya jika ia berada di posisi Sui. Tapi begitu mencoba membayangkannya, ia justru merasa hal itu sungguh sulit dibayangkan. Bagaimanapun, ini terlalu jauh berbeda dari pandangan hidupnya selama ini. Hati Zhao Chengbo saat ini sedang bergolak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Sesampainya di guanya, Zhao Chengbo duduk di bangku batu, menatap kosong semua pernak-pernik yang telah ia tata dengan susah payah di dalam gua. Ia tahu dirinya kini hidup di dunia penuh fantasi ini. Mau tidak mau, ia harus menghadapi semua hal yang melampaui bayangan. Perlahan-lahan berusaha memahami dan menerimanya. Hanya saja prosesnya jauh lebih berat dari yang ia kira. Ia sedikit rindu rumah. Ia kembali memikirkan kejadian demi kejadian selama beberapa hari ini di suku. Teringat perhatian bayi yang begitu mendetail padanya. Teringat keramahan Yan padanya. Di satu sisi ada kerinduan mendalam pada kampung halaman, di sisi lain ada ketulusan bayi yang terus ia rasakan. Dua perasaan itu saling berbenturan keras di dalam hatinya. Mungkin sudah saatnya berpamitan dengan masa lalu, pikir Zhao Chengbo. Kesedihannya pun tiba-tiba berubah menjadi kerinduan pada bayi. Ia melihat sisa daging rusa yang masih ada, lalu memutuskan untuk memasak semuanya. Nafsu makan bayi besar, biar bayi makan dengan puas saat pulang nanti.
Zhao Chengbo berdiri dan mengecek isi gua. Air di dalam gua sudah habis. Ia pun mengambil tabung bambu besar dan pergi ke tepi sungai untuk mengambil air. Sesampainya di tepi sungai, suara gemericik air mengalir terdengar di telinganya. Sinar matahari jatuh di permukaan sungai, memantulkan kilauan yang sangat indah dipandang. Tepat saat itu, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba beriak. Seekor ikan besar melompat keluar dari air. Zhao Chengbo tiba-tiba iseng. Ia meletakkan tabung bambunya ke sisi, lalu langsung melompat ke sungai untuk menangkap ikan. Ikan itu jelas-jelas ada di depan mata, tapi Zhao Chengbo tidak juga berhasil menangkapnya. Ia menatap ikan yang berenang melewatinya dengan penuh keengganan. Hari ini aku harus bisa menangkap setidaknya seekor ikan. Ia pun membuat tombak ikan sederhana dari ranting pohon. Ia perlahan-lahan mengangkat tombaknya, otot lengannya menegang. Begitu menemukan momen yang tepat, ia langsung melancarkan serangan. Biur, tombak itu berhasil masuk ke dalam air. Zhao Chengbo mengangkat tombaknya dengan sekuat tenaga. Seekor ikan gemuk pun terangkat tinggi-tinggi ke atas permukaan air. Wajah Zhao Chengbo memancarkan senyum kemenangan. Tepat saat itu, seorang manusia harimau kebetulan lewat dan melihat ikan di tangan Zhao Chengbo. Ia tidak tahan menggelengkan kepala. Ikan itu dagingnya tidak enak dan durinya banyak. Kami semua tidak suka makan ikan. Zhao Chengbo tersenyum mendengarnya. Ikan bisa dibuat kuah. Bisa juga dibuat ikan bakar, aromanya harum sekali. Manusia harimau itu menggelengkan kepala lagi dengan tidak tertarik dan pergi. Ia tetap lebih suka daging. Zhao Chengbo lalu membawa pulang tabung bambu berisi air dan kembali ke guanya. Saat itu Zhao Chengbo menyadari, untuk bisa hidup dengan baik di sini, masih banyak hal yang perlu ia lakukan. Mungkin ia bisa memanfaatkan sistem untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Lalu mendapatkan beberapa kemampuan sihir. Kalau sudah begitu, apa yang tidak bisa ia lakukan? Tidak perlu selema sekarang. Hati Zhao Chengbo pun tergerak. Di luar gua, matahari perlahan condong ke barat. Mega merah menyala seperti kobaran api, menyelimuti langit dengan rona merah yang membara, seolah seluruh dunia dibalut jubah yang cemerlang. Zhao Chengbo berdiri di mulut gua, menatap pemandangan matahari terbenam yang indah dan memukau. Ia berdecak kagum, sungguh indah sekali. Keindahan seperti ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hanya dengan benar-benar berada di sini, barulah bisa merasakan getaran dan keindahannya. Tepat saat itu, beberapa oman harimau terdengar dari dalam suku. Zhao Chengbo tahu itu adalah para manusia harimau yang pulang dari berburu. Mereka pergi berburu setiap hari untuk menghidupi seluruh suku. Sebenarnya itu juga tidak mudah. Tidak tahu bagaimana keadaan Bai saat berburu di luar setiap hari. Begitu ia memikirkan hal itu, ia pun melihat sosok Bai. Begitu melihat Bai, sudut bibir Zhao Chengbo tidak tahan terangkat sendiri. Hari ini Bai mendapat hasil yang berlimpah. Karena ia mendapatkan paling banyak buruan, jatah makanannya pun lebih banyak. Ia terlihat memanggul seekor rusa dan berjalan perlahan menghampiri Zhao Chengbo. Bai, kau sudah pulang. Zhao Chengbo melangkah maju dengan senyum menyambut. Bai melihat Zhao Chengbo juga tidak tahan tersenyum. Sudah pulang, Bo, hari ini kau betah di suku. Betah, tadi aku bahkan berhasil menangkap seekor ikan besar di sungai. Nanti aku panggang buat kau makan. Baik. Bai mengangguk sambil tersenyum. Bai lalu menaruh rusa itu di dalam gua Zhao Chengbo. Zhao Chengbo melihatnya tapi tidak berkata apa-apa. Ia berpikir, Bai baik padanya, maka ia pun akan baik pada Bai. Bai banyak menghabiskan waktu untuk berburu, maka ia yang akan memasak untuk Bai. Bai, mari makan bersama. Hari ini aku masak banyak daging rusa. Pria yang tidak mau direbut teman sekamarnya, demi menghindari teman sekamar yang sedang demam gila-gilaan itu, ia pindah ke benua Dongsheng. Di sana ia bertemu dengan manusia harimau yang lembut hati. Saat itu keduanya duduk di meja makan, menikmati makan malam bersama. Zhao Chengbo hanya makan beberapa potong daging dan sudah kenyang.
Ia lalu mengambil ikan yang sudah diasinkan, menusuknya di tongkat dan mulai memanggang. Wajah Zhao Chengbo memancarkan senyum gembira. Mereka berdua bergantian menyuap, ikan itu pun cepat habis. Saat membereskan gua, Zhao Chengbo teringat soal garam. "Bai, tahukah kau di mana bisa mendapatkan garam seperti ini? Aku pernah mendengar tentang sesuatu yang asin seperti ini. Tapi garam seputih salju seperti ini, aku belum pernah memperhatikannya. Tapi Bo, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan lebih memperhatikan informasi tentang garam." Zhao Chengbo pun mulai bersiap untuk tidur. Saat itu ia tidak habis pikir. Kenapa sistem yang ia ikat adalah sistem melahirkan anak? Kalau saja yang terikat adalah sistem toko, betapa nyamannya. Setelah selesai bersiap, Bai tetap berjaga di luar gua Zhao Chengbo seperti biasa untuk melindunginya. Dengan perlindungan Bai, Zhao Chengbo merasa sangat tenang dan tenteram. Ia pun dengan cepat terlelap. Keesokan harinya, Yan menemui Zhao Chengbo untuk menceritakan perkiraan lokasi suku. "Bo, lihat ini adalah perkiraan lokasi suku kita, salah satu sudut area pengumpulan." Yan jongkok di tanah, menggambar sambil menjelaskan, "Nah ini adalah wilayah area pengumpulan. Kau harus benar-benar menghafalnya, jangan sampai tertipu lagi lain kali." Zhao Chengbo mendengarkan dengan seksama, mengingat setiap detail dalam benaknya. "Terima kasih, aku sudah hafal semuanya." Zhao Chengbo lalu berdiri, bersiap untuk jalan-jalan di sekitar area pengumpulan dan memetik buah kelapa. Saat itu orang-orang yang sedang mengumpulkan, ada yang menggendong bakul di punggung dan ada yang membawa keranjang di tangan. Zhao Chengbo memandangi mereka dengan penuh rasa kagum. Ia hanya sekadar memberi petunjuk sedikit, tapi mereka dengan cepat mengembangkannya dan membuat banyak hal baru. Saat itu seorang manusia harimau menghampiri Zhao Chengbo. "Zhao Chengbo, bakul ini untukmu. Terima kasih sudah memikirkan cara yang baik. Sekarang mengumpulkan bahan jauh lebih mudah buat kami." Zhao Chengbo berterima kasih lalu menerima bakul itu. Yan khawatir dengan Zhao Chengbo dan ikut berjalan bersamanya. Dalam perjalanan, mata Zhao Chengbo terus memperhatikan sekitarnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah pohon yang berbuah-buah berwarna hijau dan kuning. Bentuknya sama persis dengan buah asam yang pernah ia makan dulu hingga hampir meringis. Zhao Chengbo mendekat dan memetik satu. Ia mengamatinya dengan teliti. Sangat mirip dengan lemon di dunia modern. Yan mengingatkan dari samping, "Bo, buah itu sangat asam dan tidak enak." Zhao Chengbo tersenyum dan berkata, "Buah asam ini memang tidak bisa langsung dimakan. Tapi kita bisa menggunakannya sebagai pengganti cuka untuk memberi rasa pada makanan." Yan mengedipkan mata dengan bingung. "Caranya bagaimana? Misalnya kalau kita sudah bosan dengan rasa yang biasa, kita bisa memeras sari buah ini ke atas daging. Rasanya jadi berbeda." Yan mendengar itu merasa sangat penasaran dan ikut memetik bersama Zhao Chengbo. "Buah ini punya nama?" tanya Zhao Chengbo. "Kami menyebutnya buah asam." Zhao Chengbo berpikir sejenak. "Buah ini mulai sekarang kita namakan lemon saja." Yan tampak sedikit bingung dengan nama itu. Setelah selesai memetik lemon, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mata Zhao Chengbo berbinar. Ia melihat seekor kelinci besar. Kelinci itu bertelinga panjang, bulu putihnya berkilau di bawah sinar matahari. Pastilah dagingnya enak. Zhao Chengbo antusias langsung mengejarnya. Tapi kelinci itu terus melompat-lompat dan dalam sekejap sudah menghilang. Kelinci tidak berhasil ditangkap. Zhao Chengbo mendatangi tempat tadi kelinci sedang makan. Terlihat sebuah akar mirip wortel yang sudah digigit setengah oleh kelinci itu. Zhao Chengbo jongkok mengambil akar wortel itu dan mengamatinya. Lalu ia menemukan bibit yang serupa, mencoba mencabutnya dengan sekuat tenaga namun tidak berhasil. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya wortel itu berhasil tercabut. "Ini wortel." Zhao Chengbo berpikir demikian, lalu menggunakan pisau serbaguna untuk mengupas kulitnya dan menggigitnya. Rasa dan teksturnya tidak salah lagi, ini pasti wortel. Zhao Chengbo memanggil Yan mendekat. "Yan,
Ini wortel, bisa dimakan. Kita bawa pulang beberapa. Yan bingung. Bukankah ini yang dimakan kelinci? Manusia juga bisa makan. Dan kalau dimasak bersama daging, rasanya lumayan. Yan berpikir sejenak. Baiklah, aku bawa sedikit juga untuk dicoba. Tidak bisa dimasak, api suci di suku hanya boleh kau dan Bai yang pakai. Yan berkata tidak bisa memasaknya karena tidak punya akses ke api. Zhao Chengbo hampir saja berkata bahwa dengan api biasa pun bisa, tapi ia tahu suku ini melarang penggunaan api sembarangan. Hanya ia dan Bai yang dikecualikan. Ia pun tidak melanjutkan perkataannya, berpikir bahwa ia baru datang dan sebaiknya menunggu waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Akhirnya Yan memetik beberapa buah lainnya juga, lalu mereka kembali ke area pengumpulan. Anggota suku yang lain melihat hasil panen mereka dan berkerumun mendekat. Ada yang penasaran bertanya cara memakannya, namun pada umumnya mereka tidak begitu tertarik. Zhao Chengbo menyerahkan buah-buahan dan wortel yang dipetiknya ke regu pengumpul. Namun regu pengumpul tidak mau menerimanya. Akhirnya Zhao Chengbo terpaksa membawa semuanya sendiri kembali ke guanya. Siang harinya, Zhao Chengbo memasak sisa daging rusa dari pagi, menambahkan beberapa wortel ke dalamnya. Setelah matang, ia mengambil satu buah lemon, memotongnya menjadi dua dan memerasnya dengan kuat. Sari lemon pun jatuh ke dalam panci. Seketika aroma segar yang asam menyatu di dalamnya, secara ajaib menyeimbangkan rasa daging rusa dan wortel. Zhao Chengbo menjepit sepotong daging rusa dan memasukkannya ke mulut. Kekayaan rasanya membuat Zhao Chengbo tidak tahan memejamkan mata. Ini terlalu enak. Kelembutan daging rusa berpadu sempurna dengan manisnya wortel. Setelah selesai makan siang, Zhao Chengbo memandangi hamparan tanah luas di depan guanya yang ditumbuhi sedikit rumput hijau muda dan dihiasi kuntum-kuntum bunga kecil. Bagaimana kalau aku pindah tanam wortel di sini? Zhao Chengbo jongkok di tepi tanah dan mengulurkan tangan untuk meraba tanahnya. Tanahnya kelihatan cukup subur, seharusnya bisa tumbuh kalau dipindah tanam. Zhao Chengbo membuat cangkul sederhana dan mulai menyiangi rumput. Para manusia harimau di suku yang melihat tingkah laku Zhao Chengbo satu persatu mengerutkan dahi tidak mengerti. Mereka menghentikan kegiatan masing-masing dan mulai berkumpul sambil membicarakannya. Lihat, pendatang baru itu lagi-lagi melakukan sesuatu yang aneh. Tapi sebelumnya ia yang mengajari kita membuat toilet. Sekarang memang sudah lebih nyaman, tidak lagi memalukan kalau ingin buang air. Ya benar, dan idenya tentang membuat keranjang juga membuat kegiatan mengumpulkan jadi jauh lebih ringan. Idenya selalu aneh-aneh, tapi sepertinya semuanya berguna juga. Ayo kita tanya dia. Zhao Chengbo sedang menyiangi rumput dan merasakan beberapa manusia harimau berjalan menghampirinya. Ia berhenti dan melihat seorang manusia harimau bertanya dengan penasaran, Zhao Chengbo, kau sedang apa? Aku sedang menyiangi rumput, lalu akan menanam wortel yang tadi aku bawa pulang di sini. Dengan begitu wortel bisa bertahan lebih lama. Manusia harimau itu mengedipkan mata. Kalau begitu buah yang sudah dipetik bisa juga dikubur di tanah. Zhao Chengbo sedikit tertegun, berpikir sejenak. Sepertinya tidak bisa. Tapi kalau kita bisa memindahkan pohon buah ke dekat gua, saat buahnya matang nanti kita tidak perlu lagi jauh-jauh pergi untuk memetiknya. Para manusia harimau mendengar itu mata mereka berbinar-binar. Seolah sebuah pelita di dalam hati mereka menyala. Seorang manusia harimau dengan bersemangat berkata, betul juga. Kenapa aku tidak kepikiran untuk memindahkan pohon buah? Lalu bagaimana cara memindahkan pohon buah? Zhao Chengbo sabar menjelaskan, pertama, pohon harus digali bersama akarnya dan tanahnya sekaligus. Hati-hati jangan sampai merusak sistem akar. Akar ini seperti kaki pohon. Kalau rusak, pohon tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Lalu cari tanah yang subur, gali lubang yang cukup besar untuk menampung akarnya. Setelah itu pindahkan pohonnya ke sana. Saat baru ditanam harus disiram air agar pohon bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi setelahnya jangan terlalu banyak menyiram, air terlalu banyak bisa membuat pohon mati. Setelah pohon beradaptasi,
bisa juga diberi pupuk secara berkala. Dengan begitu buah yang dihasilkan lebih besar dan manis. Tapi pupuknya juga tidak boleh berlebihan, nanti pohonnya mati. Lalu bagaimana cara memupuknya? Zhao Chengbo tersenyum dan menunjuk toilet di hutan belakang. Bukankah kita punya toilet? Isinya sebenarnya bisa digunakan sebagai pupuk. Mendengar itu, para manusia harimau langsung mengerutkan dahi dan menggeleng-gelengkan kepala. Tidak bisa, itu kan kotor sekali. Namun ada juga beberapa yang terlihat sedang merenung, sepertinya mulai memikirkan cara untuk mencoba hal baru ini. Para manusia harimau perlahan bubar. Zhao Chengbo melanjutkan menggali tanah. Saat matahari mulai condong ke barat, Zhao Chengbo akhirnya berhasil merapikan sebidang tanah berbentuk persegi dengan lebar beberapa meter. Ia berdiri sambil memijat pinggang dan mengusap keringat di dahi. Berkebun itu melelahkan sekali. Setelah mengeluh, Zhao Chengbo memutuskan untuk melanjutkan sisanya besok. Hari sudah semakin sore, Bai seharusnya sudah akan pulang juga. Zhao Chengbo kembali ke gua dan mulai merebus daging. Setelah daging matang, ia memotong banyak wortel dan memasukkannya ke dalam panci, lalu menambahkan garam dan berbagai bumbu. Terakhir, ia juga memeras satu buah lemon untuk menambah cita rasa. Tepat saat itu, auman harimau terdengar dari dalam suku. Hati Zhao Chengbo langsung bersukacita dan bergegas keluar dari gua untuk menyambut. Terlihat sosok Bai yang tampak sangat mencolok di bawah cahaya senja yang kemasan. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum, mata mereka penuh keakraban dan kehangatan. Pria ini gemar sakit-sakitan dan suka mengejar idolanya. Karena itu ia pergi ke luar negeri yang penuh manusia jadi-jadian untuk menghadiri konser. Tanpa diduga ia malah dibawa pergi oleh bajai tak bertanggung jawab ke sebuah kawasan, kaki tangannya diikat, lalu dibuang ke benua Dongsheng yang penuh binatang buas. Mereka bahkan ingin membiarkan binatang-binatang harimau jantan membunuhnya. Namun tidak disangka ia malah terikat sistem kelahiran panjang umur dan bergabung ke suku manusia harimau yang baik hati. Manusia harimau Bai, aku akan selalu melindungimu dengan sepenuh hati. Dan di bawah perlindungan Bai itulah, Zhao Chengbo dengan penuh kehangatan melewati banyak malam. Saat itu Zhao Chengbo terbangun dan Bai sudah keluar lebih dulu. Zhao Chengbo menatap sinar matahari yang masuk dari luar gua, lalu bangkit dan merentangkan tubuh menyambut hangatnya cahaya itu. Saat pandangannya beralih ke sebidang tanah di depannya, ia terkejut bukan main. Terlihat tanah di luar gua itu sudah digali rapi. Lubang-lubangnya sudah terbentuk sempurna, dan rumputnya pun sudah dibersihkan hingga tidak tersisa. Hati Zhao Chengbo langsung menghangat. Ia tahu ini pasti ulah Bai. Tak lama kemudian Yan datang memanggil Zhao Chengbo untuk ikut mengumpulkan bersama. Zhao Chengbo tadinya ingin memindahkan wortel dulu, tapi mengingat pengumpulan adalah kegiatan bersama suku, ia pun mengangguk setuju. Pagi itu Zhao Chengbo menghangatkan sisa makanan dari malam sebelumnya. Tidak lama kemudian aroma sedap pun mengepul. Yan yang berdiri di samping tidak tahan terus-menerus mengendus. Harum sekali. Zhao Chengbo melihat ekspresi Yan yang seperti kucing ngidam itu dan tersenyum lalu mengundangnya. Yan, kalau kau tidak keberatan, makan sedikit bersama. Mau dong, terima kasih Bo. Yan menatap isi panci dengan penuh harap. Zhao Chengbo menyendok semangkuk penuh dan memberikannya pada Yan. Yan menerimanya dan tidak sabar langsung menyuap sesendok. Begitu masuk mulut, matanya seketika berbinar. Daging yang biasanya mereka makan mentah pun rasanya biasa-biasa saja. Begitu pula wortel yang kemarin ia cicipi, tidak terlalu manis dan kurang berair, ia tidak suka. Tidak disangka setelah dimasak oleh Zhao Chengbo, rasanya jadi selezat ini. Yan dalam hati sudah berencana untuk mencari waktu menyampaikan hal ini kepada pendeta suku, bahwa makanan yang dimasak dengan api rasanya sangat lezat, dan meminta pendeta untuk mengizinkan semua orang menggunakan api. Selesai makan, keduanya bergegas pergi berkumpul dengan regu pengumpul. Di tengah perjalanan mengumpulkan, beberapa manusia harimau berlari mendekati Zhao Chengbo. Bo, soal pemindahan pohon yang kau bilang kemarin, bagaimana caranya?
Bisa kau ajari kami? Zhao Chengbo mengangguk. Kita harus mencari bibit pohon buah yang ukurannya agak kecil. Seperti pohon ini misalnya, tingginya pas dan batangnya masih cukup ramping, ini sangat cocok. Zhao Chengbo lalu membimbing para manusia harimau memilih pohon. Cakar-cakar mereka dengan cepat menggali tanah, debu beterbangan kemana-mana. Zhao Chengbo yang berdiri di samping memerhatikan sambil tidak lupa mengingatkan, semua hati-hati, jangan sampai merusak sistem akar pohon. Para manusia harimau lain yang tadinya sedang mengumpulkan, melihat keramaian di sini pun tidak tahan rasa penasaran dan satu persatu ikut berkerumun. Memindahkan pohon seperti ini benar-benar bisa berbuah nantinya. Kurasa bisa. Zhao Chengbo tahu banyak hal. Apa yang ia katakan pasti tidak salah. Di bawah sorotan semua orang, pohon itu akhirnya berhasil digali. Seorang manusia harimau yang bertubuh tinggi besar memanggul pohon itu dan berkata pada Zhao Chengbo, "Zhao Chengbo, pohon ini kau yang membimbing kami menggalinya. Maka pohon ini ditanam di depan guamu saja." Zhao Chengbo melihat ketulusan di mata para manusia harimau itu dan mengangguk. Sepanjang jalan, sorotan-sorotan penuh rasa ingin tahu seperti lampu sorot yang tertuju pada mereka. Para manusia harimau ramai bersahutan satu sama lain. Pohon yang sudah dipindah tanam, kira-kira bisa berbuah lebih banyak tidak ya? Kalau benar bisa berhasil, aku mau menanam pohon buah penuh-penuh di luar guaku. Sesampainya di depan gua Zhao Chengbo, semua orang melihat lubang-lubang yang tertata rapi di sana dan bersorak kagum, lubang-lubang ini kelihatan bagus sekali. Zhao Chengbo menggali begitu banyak lubang untuk apa? Zhao Chengbo tidak menjelaskan, ia hanya memilih posisi yang tepat lalu berkata pada manusia harimau yang memanggul pohon itu, "Di sini, gali satu lubang besar." Para manusia harimau dengan cepat mencakar tanah dengan kuku-kuku mereka yang tajam. Tidak lama kemudian lubang yang pas pun sudah tergali. Sebelum menanam pohon, kita perlu menyiramnya dulu dengan air. Belum selesai Zhao Chengbo bicara, sudah terlihat seorang manusia harimau membaca mantra misterius sambil membentuk cap dengan kedua tangannya. Detik berikutnya, hal ajaib pun terjadi. Hujan gerimis turun tepat di atas lubang itu. Zhao Chengbo saat ini sudah tidak terkejut lagi. Setelah pohon buah di luar gua berhasil ditanam dengan kokoh, para manusia harimau di sekitar bersorak riang gembira. Mereka menyaksikan seluruh proses pemindahan pohon tadi dan kebanyakan sudah menguasai keterampilan baru ini. Kabar ini menyebar ke seluruh suku seperti angin musim semi menerpa padang rumput. Seluruh suku pun seperti tersulut api semangat. Mereka berbondong-bondong berangkat ke area pengumpulan dan hutan yang luas untuk mencari pohon buah yang sesuai. Pohon ini kelihatannya bagus. Mereka langsung mulai memindahkannya. Di seluruh penjuru suku terlihat bayangan-bayangan manusia harimau yang sibuk bekerja. Seluruh suku tenggelam dalam keramaian dan semangat yang belum pernah ada sebelumnya. Pendeta suku menatap pemandangan itu. Di mata tuanya yang dalam, terlintas rasa lega dan haru. Ia tahu semua ini berkat Zhao Chengbo. Ia pasti adalah hadiah yang diberikan para dewa untuk suku kita, pendeta membatin dalam hati. Di sisi lain, setelah selesai membimbing para manusia harimau menanam pohon, Zhao Chengbo mulai sibuk dengan urusannya sendiri. Ia melihat wortel yang ia bawa pulang kemarin sudah agak sedikit layu. Ia pun memutuskan untuk pergi ke area pengumpulan lagi dan mencabut wortel-wortel segar. Wortel di area pengumpulan masih tumbuh subur menghijau. Zhao Chengbo jongkok dan mulai mencabut wortel. Saat itu beberapa manusia harimau dengan antusias berkerumun menghampirinya. "Bo, kami bantu." Zhao Chengbo melihat mereka begitu semangat dan tersenyum mengangguk. Tidak lama kemudian bakul pun sudah penuh dengan wortel. Zhao Chengbo bersiap untuk menggendongnya, tapi seorang manusia harimau dengan sigap lebih dulu meraih bakul itu dan menggendongnya. "Bo, biar aku yang bawa." Dalam perjalanan pulang, dua manusia harimau yang bertubuh tinggi besar mengikuti di kiri kanan Zhao Chengbo. Mereka adalah Ahu dan Ada. Ahu diam-diam melirik Zhao Chengbo. Hatinya seperti ada kelinci kecil yang terus melompat-lompat tidak karuan.
Dalam hati ia berpikir, Bo ini kenapa tampan sekali. Senyumnya hangat seperti sinar matahari. Dan lagi ia begitu pintar dan tahu banyak hal. Adapun dalam hati diam-diam merenungkan hal serupa. Suara Bo sangat merdu. Setiap kali ia bicara padaku, aku tidak tahan jadi tertegun mendengarnya. Entah apakah Bo sudah punya orang yang disukainya. Mereka berdua sesekali diam-diam melirik Zhao Chengbo. Setiap kali Zhao Chengbo menyadarinya dan menoleh ke arah mereka, keduanya langsung seperti rusa kaget dan buru-buru mengalihkan pandangan. Telinga mereka pun tidak sadar sedikit memerah. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebidang tanah di depan gua. Semangat dua manusia harimau itu tidak berkurang sedikit pun. Mereka dengan inisiatif langsung mulai menanam wortel. Zhao Chengbo melihat mereka begitu bersemangat dan tidak enak untuk melarang. Ia pun mulai dengan sabar mengajari mereka cara menanam. Zhao Chengbo mengambil satu wortel, jongkok, lalu meletakkan wortel itu dengan perlahan ke dalam lubang yang sudah digali. Ia menggumpal tanah dengan kedua tangannya dan perlahan menutupnya sambil menjelaskan, bagian akar wortel harus tertimbun seluruhnya ke dalam tanah. Dengan begitu ia bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik dan tumbuh dengan kuat. Dua manusia harimau itu menatap Zhao Chengbo tanpa berkedip. Saat itu sinar matahari jatuh di kulit Zhao Chengbo yang putih bersih, seolah menyelimutnya dengan lapisan cahaya yang lembut, membuatnya terlihat semakin mempesona. Ahu menatapnya hingga tertegun. Dalam hati ia berpikir, bos seperti peri, tampan sekali. Kalau saja aku bisa bersama dengannya, betapa indahnya. Aku harus menunjukkan penampilanku yang terbaik. Siapa tahu nanti ia menyukaiku. Ada yang di sebelahnya juga bengong. Benaknya dipenuhi bayangan Zhao Chengbo. Kalian sudah mengerti. Zhao Chengbo selesai berbicara dan mendongak bertanya. Begitu kalimat itu keluar, wajah dua manusia harimau itu serentak memerah. Tadi mereka terlalu asyik memandangi Zhao Chengbo hingga sama sekali tidak mendengar apa yang diucapkannya. Ahu menggaruk kepalanya. Bo, bisa kau ulangi sekali lagi? Zhao Chengbo menatap ekspresi bingung mereka dan dengan pasrah menjelaskan sekali lagi. Setelah itu mereka pun mulai menanam wortel. Baru beberapa wortel ditanam, Zhao Chengbo sudah diusir oleh kedua manusia harimau itu untuk beristirahat di sisi. Zhao Chengbo merasa tidak enak hati. Ia kembali ke guanya dan mengambil beberapa buah, lalu menggeledah tasnya dan mengeluarkan beberapa permen untuk dibagikan kepada mereka. Ahu menerima buah dan permen itu dengan hati yang berdegup kencang tidak karuan. Ia tahu ini adalah kesempatan yang baik untuk menyatakan perasaan. Kalau terlewat, mungkin ia tidak akan punya keberanian lagi lain kali. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Zhao Chengbo, Bo, aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pasanganku? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Semua hasil buruanku akan kubagikan padamu. Aku tidak akan membiarkanmu sedikit pun merasa kecewa. Aku ingin setiap pagi bangun dan langsung bisa melihatmu. Ada yang di samping melihat Ahu keburu menyatakan perasaan lebih dulu. Ia diam-diam mendengus kesal pada Ahu, lalu langsung menyusul berkata, Bo, aku juga menyukaimu. Kalau kau mau menjadi pasanganku, aku akan menemanimu setiap hari dan mencarikan semua yang terbaik untukmu. Aku akan membawamu ke tempat paling indah di suku ini, dan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Zhao Chengbo mendapat pernyataan cinta yang datang begitu tiba-tiba itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah rasa kagetnya reda, Zhao Chengbo memikirkan cara yang tepat untuk menolak mereka dengan halus. Maaf, aku sudah punya orang yang aku sukai, ucap Zhao Chengbo dengan sedikit rasa bersalah. Ahu mendengar itu hatinya seolah tertindih batu besar. Sangat sesak. Bo, orang yang kau sukai itu Bai. Mendengar nama Bai disebut, Zhao Chengbo tertegun sejenak. Lalu dalam hati ia berkata, Bai, maaf. Pinjam namamu sebentar. Zhao Chengbo pun mengangguk. Melihat Zhao Chengbo mengangguk, kedua manusia harimau itu seketika seperti terong yang kena pukul, sedikit tertunduk lesu. Ahu diam-diam menundukkan kepala. Dalam hati ia berpikir,
asal Bo bahagia saja sudah cukup. Aku seharusnya mendoakannya, tapi aku masih sangat sedih juga. Ada yang di sisi berkata, kalau suatu hari nanti Bai tidak baik padamu, atau kau sudah tidak suka pada Bai lagi, kau harus ingat untuk memilihku ya. Setelah berkata begitu, mereka berdua berbalik dan perlahan-lahan pergi. Zhao Chengbo memandangi punggung mereka yang menjauh, hatinya sedikit campur aduk. Tapi tidak lama kemudian Zhao Chengbo sudah kembali sibuk dengan kegiatannya dan melepaskan semua pikiran itu. Ia mencari manusia harimau yang bisa menurunkan hujan, dan memintanya menyiram lahan wortel. Manusia harimau itu dengan riang langsung mengiyakan. Zhao Chengbo berdiri di sisi, diam-diam menatap air hujan yang membasahi tanah sambil berpikir. Selain wortel, pasti masih ada makanan lain di sini yang belum ditemukan. Nanti saat mengumpulkan, ia harus lebih teliti mencarinya. Senja menyinari depan gua dengan cahaya kemasan. Zhao Chengbo selesai memasak makan malam dan keluar gua, duduk di bangku batu sambil menggigit buah manis yang ada di tangannya, menikmati ketenangan yang menyelimuti. Tidak lama kemudian auman harimau terdengar. Sudut bibir Zhao Chengbo terangkat membentuk senyum tipis. Benar saja, di ujung jalan itu sosok tinggi besar muncul. Itu adalah Bai. Di bahunya tergantung seekor binatang buruan, di tangannya tergenggam beberapa ekor kelinci kecil. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju gua. Zhao Chengbo bangkit menyambut, matanya penuh kegembiraan. Bai, kau sudah pulang. Bai tersenyum dan mengangguk. Pandangan Zhao Chengbo lalu jatuh ke kelinci-kelinci kecil di tangan Bai. Ia bertanya dengan penasaran dan terkejut senang, ini kelinci kecil. Bai mengangkat kelinci-kelinci itu dan menyodorkannya ke arah Zhao Chengbo sambil tersenyum. Ini untukmu. Untukku. Zhao Chengbo mendongak menatap Bai. Terima kasih Bai. Kelinci itu berjumlah 3 ekor. Karena sudah tertangkap sepanjang jalan, ketiganya tampak sedikit lesu. Mereka gemetaran ketakutan dalam pelukan Zhao Chengbo, meringkuk jadi satu dan tidak berani bergerak. Zhao Chengbo melingkarkan tangannya perlahan di sekeliling mereka, menghangatkan mereka dengan pelukannya yang lembut. Zhao Chengbo berjalan di depan sambil menggendong kelinci, Bai mengikuti di belakang. Pikirannya melayang ke kejadian tadi. Begitu ia pulang, ia sudah mendengar kabar bahwa hari ini ada manusia harimau yang menyatakan perasaan pada Zhao Chengbo dan berharap Zhao Chengbo mau menjadi pasangan mereka. Namun Zhao Chengbo justru berkata pada mereka bahwa orang yang ia sukai adalah Bai. Memikirkan hal itu, hati Bai dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Pandangannya sesekali jatuh pada Zhao Chengbo. Ia melihat Zhao Chengbo dengan lembutnya menggendong kelinci-kelinci kecil itu, sesekali mengulurkan tangan untuk mengusap kepala kelinci. Tiba-tiba Bai pun memiliki dorongan yang sama, ingin mengusap kepala Zhao Chengbo. Tangannya sudah terangkat. Tiba-tiba kelinci-kelinci itu mulai berlarian kabur. Kelinci kecil, jangan lari. Zhao Chengbo mengejar kelinci itu. Ia berlari berputar-putar namun tidak berhasil menangkap satupun. Tepat saat ia hampir putus asa, Bai melangkah maju dan kelinci itu langsung membeku di tempat. Bai dengan mudah mengambilnya. Bai, kau sungguh hebat. Kelinci tidak mudah dipelihara, mereka suka kabur. Tidak apa-apa, hari ini ikat dulu saja. Besok aku buatkan kandang. Dengan begitu kelinci tidak bisa kabur lagi. Zhao Chengbo pun mencari batang tanaman merambat untuk mengikat kelinci-kelinci itu. Ia lalu mengambil beberapa wortel dan menaruhnya di depan kelinci sebagai makanan. Setelah semua beres, keduanya mulai makan. Zhao Chengbo sambil makan tidak tahan bertanya, Bai, bagaimana caramu menangkap kelinci-kelinci tadi? Zhao Chengbo mulai merasa sedikit panas. Ia heran, belakangan ini juga tidak ada perubahan suhu. Kenapa aku merasa sepanas ini? Bai menatap wajah Zhao Chengbo yang sedikit memerah dan hatinya bergerak. Ia tahu ini pasti efek buah pencinta yang kambuh lagi. Ramuan dari pendeta sebelumnya hanya bisa menekan sementara, tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Tatapan Bai sedikit meredup. Ia menatap Zhao Chengbo dengan rasa khawatir dan iba yang menggolak di dalam hati.
Hanya bisa begini rupanya. Maka ia pun melepaskan kulit harimau yang ia kenakan dan memperlihatkan badannya. Pria ini gemar sakit-sakitan dan suka mengejar idola. Karena itu ia pergi ke luar negeri yang penuh manusia jadi-jadian untuk menghadiri konser. Tidak disangka ia ditarik oleh bajai tak bertanggung jawab ke sebuah kawasan, diikat kaki tangannya, lalu dibuang ke benua Dongsheng yang penuh binatang buas. Mereka bahkan ingin membiarkan binatang harimau jantan membunuhnya. Namun tepat saat manusia ular licik itu memberinya makan buah pencinta dan hendak melancarkan aksi ular merayu mangsanya, manusia rubah baik hati bernama Bai menyelamatkannya. Saat ini di dalam gua, di bawah pengaruh buah pencinta, pandangan Zhao Chengbo tanpa sadar jatuh pada Bai. Semakin lama dilihat, semakin tampan rasanya Bai. Zhao Chengbo tidak tahan langsung berkata, "Bai, kenapa kau setampan ini?" Bai menatap Zhao Chengbo, ragu sebentar, lalu berkata, "Bo, tubuhmu memanas karena pengaruh buah pencinta." Waktu itu hanya ditekan sementara, tapi belum hilang sepenuhnya. Bai, buah pencinta ini bisa dinetralkan. Buah pencinta ini hanya bisa ditekan paksa satu kali. Jika ingin benar-benar menghilangkannya, dibutuhkan penandaan. Zhao Chengbo mendengar itu wajahnya langsung merah padam. "Bai, aku pergi istirahat dulu. Mungkin kalau sudah tidur nanti bisa lebih baikan." Ia langsung berbaring di tempat tidur dan menarik kulit hewan untuk menutupi kepalanya, berusaha melarikan diri dari situasi itu. Namun tubuhnya semakin lama semakin terasa terbakar. Zhao Chengbo tidak tahan lagi dan menyingkirkan kulit hewan yang menutupinya. Ia merasa seolah dirinya sedang berada di tengah lautan api. Sungguh tersiksa. Saat itu Bai perlahan mendekat ke tepi tempat tidur. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh pergolakan batin. Tatapannya lekat terkunci pada wajah Zhao Chengbo yang menderita namun tetap mempesona. Hatinya bergejolak seperti ombak yang menggulung. Bai berjongkok di tepi tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar, perlahan terangkat seolah ingin menyentuh Zhao Chengbo, namun takut terlalu lancang. Suaranya rendah dan serak, membawa ketegangan dan kelembutan yang sulit dirasakan orang lain. "Bo, aku tahu permintaan ini agak sulit diucapkan. Tapi jika kau bersedia membiarkanku menandaimu sementara, rasa sakit yang tidak tertahankan ini akan hilang." Hanya saja, begitu penandaan dilakukan, meskipun hanya sementara, ini mewakili sebuah ikatan yang istimewa. "Sudah kau pikirkan baik-baik?" Zhao Chengbo dengan perlahan membuka kedua matanya yang buram. Di mata itu terpancar kabut yang merupakan perpaduan antara hasrat dan penderitaan. "Bai, aku sudah tidak tahan lagi. Tolong." Permohonan penuh rasa sakit itu seperti pedang tajam yang langsung menusuk dasar hati Bai. Yang ada dalam pikirannya hanyalah rasa bersalah karena tidak bisa melindungi Bo, hingga Bo harus menanggung rasa sakit seperti ini. Bai duduk di tepi tempat tidur dan memapah Zhao Chengbo, membiarkannya bersandar di pelukannya. Tubuh Zhao Chengbo yang membara begitu bersentuhan dengan Bai, langsung seperti orang yang hampir tenggelam meraih pegangan. Ia merangkul Bai erat-erat. Bai merasakan Zhao Chengbo yang secara aktif mendekat, detak jantungnya seketika melonjak. Tangannya melayang di udara sejenak dengan ragu, lalu akhirnya perlahan jatuh ke punggung Zhao Chengbo dan dengan lembut menepuk-nepuknya untuk menenangkan. Saat itu di dalam gua sunyi senyap, hanya terdengar suara napas keduanya yang tidak teratur. Pandangan Bai menyusuri leher Zhao Chengbo ke bawah. Lekukan leher yang indah itu kini bersemu merah menggoda. Tenggorokan Bai tidak sadar bergerak menelan ludah. Ia perlahan mendekat ke Zhao Chengbo dan bisa dengan jelas mencium aroma tubuh khas Zhao Chengbo yang menguar. Saat bibir Bai hampir menyentuh leher Zhao Chengbo, ia berhenti. Tatapannya penuh pergolakan batin dan perasaan yang mendalam. Apakah Bo akan menyesal setelah sadar nanti? Dan apakah aku benar-benar sanggup menanggung tanggung jawab ini? Tapi Zhao Chengbo yang meronta-ronta kesakitan di pelukannya dengan desahan lembut itu seketika menghancurkan semua keraguannya menjadi debu. Bai memejamkan mata perlahan, menundukkan kepala, dan memperlihatkan taring-taringnya yang runcing.
Saat itu hati Bai dipenuhi perasaan yang kompleks. Ia berpikir bahwa mulai saat ini, Zhao Chengbo dan dirinya sudah memiliki hubungan yang istimewa. Zhao Chengbo merasakan aliran kekuatan aneh yang masuk dari lehernya. Rasa terbakar yang merajalela di dalam tubuhnya seolah perlahan dipadamkan oleh mata air yang sejuk. Kesadarannya menjadi kabur dan terhanyut di bawah pengaruh ganda buah pencinta dan penandaan. Ia hanya tahu bahwa saat ini, di pelukan Bai, ia merasa sangat tenteram. Setelah penandaan selesai, Bai tetap erat memeluk Zhao Chengbo. Bibirnya dengan lembut menghunjam di leher Zhao Chengbo, seperti sedang menenangkan sekaligus enggan untuk melepaskan. Zhao Chengbo bersandar di pelukan Bai dan terlelap dengan nyenyak. Semburat merah di wajahnya perlahan memudar, napasnya pun berangsur stabil. Bai menatap Zhao Chengbo yang ada dalam pelukannya, matanya penuh rasa sayang dan iba. Ia dengan hati-hati membaringkan Zhao Chengbo di tempat tidur, menarik kulit hewan untuk menyelimutnya. Namun dirinya duduk di tepi tempat tidur, lama tidak mau pergi. Dalam mimpinya, Zhao Chengbo bermimpi. Ia merasa dirinya seolah berada di sebuah tempat gaib yang diselimuti kabut. Semua yang ada di sekitarnya terasa begitu samar namun penuh daya pikat. Ia melihat sosok Bai tampak lenyap dan muncul di balik kabut. Tubuh tegapnya memancarkan pesona yang tiada habisnya. Bai perlahan berjalan mendekatinya. Di matanya membara perasaan yang membara. Detak jantung Zhao Chengbo tidak tahan langsung mempercepat iramanya. Bai mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap pipi Zhao Chengbo. Sentuhan itu mengalir seperti arus listrik ke seluruh tubuh Zhao Chengbo. Kemudian Bai menarik Zhao Chengbo ke dalam pelukannya dengan erat. Di bagian ini tidak cocok untuk ditampilkan, sudah ditonton dulu oleh admin untuk para pembaca. Tiba-tiba Zhao Chengbo terbangun dari mimpinya. Pipinya terasa membara. Di matanya masih tersisa kekaburan dan rasa malu dari bayangan mimpi tadi. Zhao Chengbo sangat malu. Bagaimana ia bisa melakukan hal itu bersama Bai di dalam mimpi? Ia menghela napas panjang penuh rasa malu, lalu berbalik. Terlihat Bai sedang ada di dalam gua, dengan fokus mengaduk daging di dalam panci. Zhao Chengbo menatap Bai, pikirannya melayang kembali ke malam kemarin. Semalam Bai menandainya. Teringat itu, Zhao Chengbo mengulurkan tangan dan meraba lehernya. Tidak ada luka, kini pun tidak terasa sakit. Lalu Zhao Chengbo pun teringat bahwa sistemnya juga sudah mengikat Bai sebagai pasangan. Apakah ia masih bisa memandang Bai hanya sebagai teman? Lalu apa sebenarnya hubungan mereka saat ini? Tepat saat itu Bai menyadari Zhao Chengbo sudah bangun dan tersenyum berkata, "Bo, kau sudah bangun. Bagaimana perasaan tubuhmu?" Zhao Chengbo bangkit duduk. "Sudah jauh lebih baik. Syukurlah." Zhao Chengbo berjalan ke hadapan Bai dan duduk. Saat ini jaraknya dengan Bai sangat dekat. Zhao Chengbo dengan jelas bisa mencium aroma tubuh Bai yang harum. Aroma itu seperti magnet yang menariknya, membuatnya ingin mendekat. Saat itu Bai menyodorkan semangkuk daging. "Daging sudah matang, makan dulu." Zhao Chengbo menatap Bai yang tersenyum. Tanpa sadar ia justru terpesona memandanginya. Sejak kapan Bai jadi setampan ini? Ia cepat-cepat membuang pikiran itu, dengan wajah memerah menerima mangkuk batu yang disodorkan Bai. Saat itu Bai sudah keluar. Zhao Chengbo sedang mengambil wortel untuk memberi makan kelinci. Saat memandangi kelinci di tanah, ia berkata, tetap harus dibuatkan kandang dan dipelihara di luar. Seperti biasa Yan datang memanggil Zhao Chengbo untuk ikut mengumpulkan. Saat pandangan Yan tanpa sengaja jatuh ke leher Zhao Chengbo, ia seketika melebarkan matanya. Jantungnya pun seolah melompat kencang beberapa kali. Di dunia manusia harimau, penandaan seperti itu berarti dimiliki secara eksklusif. Itu adalah pernyataan yang sangat pribadi dan sangat serius. Yan dengan tergagap bertanya, "Bo, ini kau sudah ditandai Bai?" Zhao Chengbo sedikit tertegun, lalu wajahnya diam-diam memerah dan ia mengangguk. Dalam perjalanan mengumpulkan, pandangan para manusia harimau di sekitar tanpa sadar berhenti di tubuh Zhao Chengbo. Sebagian manusia harimau dalam hati berpikir,
Bo dan Bai ternyata benar-benar sudah bersama. Ada juga beberapa yang hatinya sedikit sedih. Aduh, aku belum sempat menyampaikan perasaanku pada Bo, tapi Bo sudah menjadi milik Bai. Namun ada pula rasa iri yang pelan-pelan menjalar di hati beberapa betina. Kenapa harus Zhao Chengbo? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Kenapa Bai bisa menyukainya? Dalam bayangan mereka, yang seharusnya berdiri di sisi Bai adalah diri mereka sendiri. Yang seharusnya menerima penandaan eksklusif itu pun seharusnya adalah diri mereka. Zhao Chengbo di bawah sorotan berbagai tatapan yang bermacam-macam itu, tubuhnya sedikit kaku. Ia pun pergi bersama Yan ke sisi yang lebih sepi untuk memetik buah. Mengumpulkan hingga siang, Zhao Chengbo mulai merasa lapar. Tapi hari ini tidak seperti biasanya yang membubarkan semua orang untuk pulang saat siang. Sebaliknya, semua orang dikumpulkan untuk makan siang bersama di sana, karena sore hari masih perlu dilanjutkan mengumpulkan. Zhao Chengbo melihat daging mentah yang dibagikan padanya dan memberikannya pada Yan. Bo, kalau tidak makan daging nanti tidak punya tenaga. Zhao Chengbo khawatir akan sakit kalau makan daging mentah dan menggelengkan kepala. Aku makan buah saja sudah cukup. Saat itu manusia harimau di sebelah nyinyir dengan nada sengit, manja sekali. Ini tidak mau makan itu tidak mau makan, tapi masih minta diperlakukan istimewa oleh pendeta. Yan tidak terima dan langsung membalas, Bo mau makan apa tidak makan apa, urusan apa kau? Kau ini cemburu karena Bo ditandai Bai, kan? Manusia harimau betina itu seketika berdiri. Kedua tangan di pinggang, wajah penuh amarah. Yan, bukannya kau juga menyukai Bai? Bai tidak memilihmu, apa kau tidak marah dan tidak cemburu? Kau masih bisa sedekat ini dengan Zhao Chengbo. Kupikir kau dekat dengan Zhao Chengbo pasti untuk menarik perhatian Bai. Tidak disangka Bai malah akhirnya memilih Zhao Chengbo. Sekarang pun kau sudah menyesal tapi sudah terlambat. Wajah Yan seketika merah padam penuh kemarahan. Kau jangan bicara sembarangan di sini. Di mana aku salah? Semua orang sudah bisa melihatnya. Keduanya saling serang satu sama lain hingga pertengkaran semakin sengit. Akhirnya mereka bahkan saling beradu fisik. Zhao Chengbo melihat mereka dan ingin maju untuk melerai. Namun dalam sekejap keduanya sudah berubah ke wujud harimau dan saling menerkam dan menggigit. Zhao Chengbo sama sekali tidak bisa ikut campur. Pemimpin regu pengumpul melihat keributan itu dan dengan cepat berubah menjadi seekor harimau besar. Dengan satu lompatan ia maju dan memberikan pukulan keras satu-satu pada Yan dan manusia harimau betina itu. Dua pukulan itu membuat keduanya sempoyongan. Mereka kembali ke wujud manusia dan berdiri diam di sana menerima teguran keras dari pemimpin regu. Kalian ini sedang apa? Tidak tahu musim hujan sebentar lagi tiba. Ini adalah masa paling penting untuk mengumpulkan. Kalian masih sempat-sempatnya bertengkar di sini. Yan dan manusia harimau betina itu menundukkan kepala tidak berani bersuara. Zhao Chengbo berdiri di sisi dengan hati yang campur aduk. Ia menatap Yan dan baru tersadar bahwa rupanya Yan juga menyukai Bai. Rasa bersalah pun menderas di hatinya. Setelah pemimpin regu selesai menegur, Zhao Chengbo mendekati Yan. Yan, maaf, aku tidak tahu soal kau. Yan mengangkat kepala menatap Zhao Chengbo, lalu tersenyum dengan wajah yang sudah ikhlas. Bo, meskipun aku menyukai Bai, tapi Bai menyukaimu. Aku sudah melepaskannya, kau tidak perlu merasa bersalah. Zhao Chengbo menatap Yan dengan sedikit terkejut. Setelah mendengar kata-kata Yan, batu besar di hati Zhao Chengbo pun luruh. Dalam hatinya, Zhao Chengbo sudah mengakui Yan sebagai teman. Terima kasih. Dalam proses mengumpulkan, Zhao Chengbo teringat kembali kata-kata pemimpin regu tadi tentang sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia pun bertanya, Yan, apa itu musim hujan? Yan berjalan sambil menjelaskan, tidak lama lagi musim hujan akan tiba. Saat itu hujan akan terus-menerus turun dalam waktu yang lama. Setelah musim hujan selesai, barulah datang musim dingin yang panjang. Di musim itu mengumpulkan dan berburu akan menjadi sangat sulit.
Kita harus memanfaatkan waktu sekarang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dan menimbunnya. Maka seluruh regu pengumpul pun bergerak menuju ke dalam hutan. Buah-buahan di dekat sana sudah hampir habis dipetik semua. Demi memastikan suku bisa menimbun cukup makanan untuk melewati musim hujan dengan tenang, regu pengawal pun mengambil alih tanggung jawab untuk membuka lahan pengumpulan baru. Karena tempat ini tidak terlalu jauh dari suku dan binatang buas di sekitarnya tidak terlalu berbahaya, regu pengawal dengan cepat berhasil membuka lahan baru. Hanya saja pohon-pohon buah di sini sangat tinggi. Zhao Chengbo tidak bisa memanjatnya dan hanya bisa menunggu di bawah pohon. Para manusia harimau pun berubah ke wujud harimau dan dengan cepat memanjat pohon, mengguncang-guncangkan atau melemparkan buah-buah ke bawah. Zhao Chengbo sedang fokus mengumpulkan buah yang jatuh di bawah pohon. Ia membungkukkan tubuh dan dengan teliti memungut buah-buah yang berjatuhan itu satu persatu, lalu meletakkannya dengan hati-hati ke dalam bakul. Di sekitarnya terdengar suara-suara kesibukan yang bercampur aduk. Para manusia harimau ada yang mengguncang pohon dari atas untuk menjatuhkan buah, ada yang mengangkut di sekitar. Tiba-tiba sebuah buah meluncur seperti senjata rahasia dan menghantam punggung Zhao Chengbo. Zhao Chengbo langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar seperti arus listrik ke seluruh tubuhnya. Ia menghirup napas tajam sambil menahan kesakitan. Gerakannya yang tadinya sibuk pun terhenti mendadak. Ia perlahan berdiri dan memandang ke atas pohon dengan dahi berkerut. Tampak manusia harimau yang tadi bertengkar dengan Yan, berwajah polos sambil berkata, "Aduh, Zhao Chengbo, maaf ya. Aku tidak sengaja." Zhao Chengbo tahu itu dilakukan dengan sengaja. Tapi karena orang itu sudah minta maaf dengan tampang bersalah, Zhao Chengbo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan menahan rasa perih di punggungnya yang seperti terbakar, ia menggigit gigi dan diam-diam memungut buah sumber masalah itu lalu meletakkannya ke dalam bakul. Tanpa terasa matahari mulai condong. Zhao Chengbo sudah memikul sepenuh bakul buah-buahan dan berjalan dalam antrean kembali ke suku untuk menyerahkan hasil panen hari ini. Tepat saat itu, suara tawa yang meriah terdengar dari arah pintu masuk suku. Semua orang berpaling melihat ke sana. Terlihat serombongan harimau berubah wujud menjadi manusia, memanggul hasil buruan dan berjalan masuk dengan langkah yang gagah. Yang berjalan di depan adalah Zhuang. Ia memanggul seekor sapi besar. Sungguh pantas dijuluki Zhuang. Ia adalah pejuang terkuat kedua di suku kita. Bisa mendapatkan buruan sebesar itu. Orang-orang di sekitar bersahutan memuji. Mereka melempar pandangan kagum pada Zhuang. Zhao Chengbo teringat kejadian ketika Zhuang pernah mencoba menandainya. Tanpa sadar ia menyelinap lebih dalam ke kerumunan, berusaha menyembunyikan dirinya dan menghindari pandangan Zhuang. Namun Zhuang tetap melihat Zhao Chengbo pada pandangan pertama. Zhuang melemparkan buruan besar itu ke tanah dengan ringan.